Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidaklah masuk surga orang yang ada di hatinya kesombongan walaupun seberat biji sawi, dan tidaklah masuk neraka orang yang ada di hatinya keimanan walaupun seberat biji sawi. Saudaraku yang beriman, pendengar Studio Channel TV, alangkah beruntungnya kalau kita menjadi orang qari, mempunyai iman di hati walaupun sekecil biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Dari ayat dan hadis disebutkan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang beriman dan berakhlak baik akan mendapatkan ampunan surga dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang sombong, durhaka dan berakhlak buruk akan mendapatkan siksa neraka dan kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa-doa hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita dalam kanal YouTube Studio Channel TV ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi pada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Baik saudaraku, mari langsung simak video yang ada di Studio Channel TV berikut. Saudara-saudariku di luar sana, saya akan membahas tentang 4 golongan manusia yang diharamkan masuk neraka. Tentu saja kita semua pasti ingin masuk surga dan terhindar dari neraka. Akan neraka adalah tempat yang sangat mengerikan, penuh dengan azab dan siksaan yang tidak terbayangkan oleh akal manusia, seperti yang telah tertuang dari firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 6-7. Bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka ada azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali apabila mereka dilemparkan ke dalamnya. Mereka mendengar suara menggaung yang dahsyat, sedang mereka itu menggelegar. Quran surat Al-Mulk ayat 6-7. Subhanallah, betapa ngerinya neraka itu. Tidak ada seorang pun yang ingin merasakan azabnya kecuali orang-orang yang sombong dan bodoh. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjauhi segala hal yang bisa membawa kita ke neraka. Dan apa sajakah agar kita terhindar dari api neraka jahanam? Seperti berikut. Perbanyak beramal soleh untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tahukah kalian bahwa ada 4 golongan manusia yang diharamkan masuk neraka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat hayyin, layyin, qarib, dan sahal. Siapa sajakah mereka? Dan apa arti dari sifat-sifat tersebut? Mari kita simak penjelasannya berdasarkan hadis sahih. Namun seperti biasa saudara-saudariku di luar sana, apabila saudara-saudari berkenan, mari dukung channel ini agar channel ini berkembang. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian saya beritahu siapa orang yang tidak mungkin masuk neraka? Sahabat pun menjawab, siapa ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka itu diharamkan pada orang yang mempunyai 4 sifat, yaitu hayyin, layyin, qarib, dan sahal. Hayyin adalah orang yang tenang. Ia mampu mengontrol pikiran, mengendalikan perasaan hati dan sifatnya. Orang yang hayyin juga tidak mudah terpengaruh oleh godaan syaitan, karena ia selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang hayyin memiliki banyak keutamaan dan kebaikan. Di antaranya adalah orang yang hayyin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu lembut dan mencintai kelembutan, dan memberi atas kelembutan apa yang tidak diberikan atas kekerasan, dan apa yang tidak diberikan atas sesuatu yang lain. Hadis riwayat Muslim. Orang yang hayyin mendapatkan kemuliaan dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tunduklah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Orang yang hayyin mendapatkan kemuliaan dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tunduklah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan kesabaranmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Sahabat beriman, orang yang hayyin mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman, itulah beberapa keutamaan dan kebaikan dari sifat hayyin. Baik, kita lanjut dengan sifat hayyin. Yang disebut sifat hayyin, seorang akan menjadi orang yang baik, bijak dan mulia. Terus bagaimanakah cara kita agar bisa mengembangkan sifat hayyin? Simak video ini sampai selesai. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yakin mengendalikan emosi. Emosi adalah hal yang wajar dan manusiawi, tetapi jika tidak dikendalikan, emosi bisa membuat kita bertindak gegabah, karena itu bagian dari syaitan. Marah atau panik, belajarlah untuk mengenali, mengungkapkan, dan mengelola emosi kita dengan cara yang sehat dan beristighfarlah. Cara mengendalikan emosi, misalnya dengan ambil nafas dalam-dalam dan berdoalah. Menerima diri sendiri. Sifat tenang juga berhubungan dengan kepercayaan diri dan harga diri. Jika kita menerima diri kita apa adanya tanpa merasa rendah diri atau sombong, kita akan merasa lebih nyaman dan tenang dalam berbagai situasi. Bersikap positif dalam menghadapi segala hal apapun, dan selalu menjalin hubungan yang baik dengan siapapun. Jadi teman-teman, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang hayyin. Mari kita berusaha menjadi orang yang tenang, tidak mudah panik dan santai. Jika Anda terdolimi dari orang yang telah Anda bantu, maka anggaplah Anda tidak kenal dengan orang yang pernah kalian bantu. Karena itu sering terjadi di lingkungan kita masing-masing, karena itu manusiawi. Berikut adalah lain adalah orang yang bersikap lemah lembut, sopan dan santun. Lain adalah orang yang tidak sombong, tidak keras kepala dan tidak kasar. Ia selalu menghormati orang lain apapun derajatnya, terutama orang tua, guru dan ulama. Ia juga tidak mudah marah, tidak suka membalas dendam, dan tidak suka menyakiti hati orang lain, dan suka menasihati kebaikan kepada sesama manusia. Ia selalu memaafkan kesalahan orang lain dan meminta maaf jika ia bersalah. Contoh dari kepemilikan sifat lain yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memiliki sifat lemah lembut, bahkan kepada musuh. Hati Rasulullah SAW sangat penuh dengan rasa sayang kepada umatnya. Orang yang memiliki rasa kasih sayang akan melahirkan kelemah lembutan dan akan melahirkan sikap sopan dan santun. Orang yang lain juga memiliki banyak keutamaan dan kebaikan, baik akal sehat dan ilmu. Di antaranya adalah orang yang lain mendapatkan keberkahan dan kebaikan dalam urusannya. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang bersikap lemah lembut terhadap urusan Allah dan dia tidak mengutamakan urusan dunia, dan orang tersebut tidak pernah mengunci pintu rumah dan orang itu selalu menjaga hatinya, maka itulah bagian dari sifat lain. Maka Allah akan bersikap lemah lembut terhadap urusannya. Yang dimaksud Rasulullah, tanda orang lain yang tidak pernah mengunci rumahnya untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan baik dari doa, sedekah, atau ilmu atau nasihatnya. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku yang beriman, dengan sifat lain seseorang akan menjadi orang yang baik, bijak dan mulia. Terus bagaimana cara kita untuk mengembangkan sifat lain? Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yakin mencontohkan akhlak dan tutur kata Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan yang paling lain. Beliau selalu bersikap lembut dan ramah kepada siapa saja, baik sahabat maupun musuh, baik muslim maupun non-muslim. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang bersikap lain dan membenci orang yang bersikap kasar dan keras. Mengingat bahwa sifat lain adalah sifat yang mulia dan terpuji, sedangkan sifat kasar adalah sifat yang hina dan tercela. Sifat lain akan membawa kebaikan dan keberkahan, sifat kasar akan membawa keburukan dan kerusakan. Saudaraku yang beriman, mari kita berlatihlah untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik, sopan dan menyenangkan, serta menghindari kata-kata yang buruk, kasar dan menyakitkan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi sifat lain dan dijauhkan dari sifat kasar. Amin ya rabbal alamin. Saudara Studio Channel TV, doa yang bisa kita panjatkan adalah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang lain, lemah lembut dan mudah bergaul dengan sesama manusia, dan jauhkanlah aku dari sifat kasar, keras dan sulit bergaul dengan sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku dimanapun berada, di bulan suci Ramadan ini kita menjadi umat yang paling beruntung karena masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan ini. Sebelum melanjut ke golongan berikutnya, alangkah baiknya buat saudara-saudari di luar sana tekan tombol like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Semoga saudara-saudari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Agar saya lebih semangat lagi mengembangkan channel Islami ini dan mensiarkan Islam kepada saudara-saudari, dan bermanfaat tentunya untuk kita semua. Saudara-saudariku di luar sana, ini adalah Arif. Orang yang memiliki sifat qarib biasanya mudah akrab dengan orang lain, ramah enak diajak bicara, murah senyum saat bertemu, tidak sinis atau galak terhadap orang lain. Sifat qarib datang dari perilaku tawaddu atau rendah hati. Orang yang tawaddu tidak merasa sombong atau merendahkan orang lain, tetapi menghargai dan menghormati. Mengapa sifat qarib bisa menjauhkan kita dari api neraka? Karena sifat qarib mencerminkan akhlak yang baik dan mulia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jadilah kamu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memberikan tempat yang baik di dalam jannah. Itulah keberuntungan yang besar, dan memberikan kemenangan yang lain kamu sukai. Tolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Quran surat As-Saff ayat 10-13. Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah masuk surga orang yang ada di hatinya kesombongan walaupun seberat biji sawi, dan tidaklah masuk neraka orang yang ada di hatinya keimanan walaupun seberat biji sawi. Saudaraku yang beriman, pendengar Studio Channel TV, alangkah beruntungnya kalau kita menjadi orang qarib, mempunyai iman di hati walaupun sekecil biji sawi.
Hadis riwayat Muslim. Dari ayat dan hadis disebutkan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang beriman dan berakhlak baik akan mendapatkan ampunan surga dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang sombong, durhaka dan berakhlak buruk akan mendapatkan siksa neraka dan kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menanamkan sifat qarib dalam diri kita mulai saat ini dan menjauhkan diri dari sifat yang bertentangan dengannya. Caranya dengan meladani akhlak dan tutur kata Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan paling qarib. Beliau selalu bersikap lembut dan ramah kepada siapa saja, baik sahabat maupun musuh, baik muslim maupun non-muslim, menghormati dan menyayangi semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sesama muslim, tanpa membeda-bedakan status kaya atau miskin, jabatan ataupun kekayaan. Bersikap santun, sopan dan menyenangkan dalam berbicara dan bertingkah laku, serta menghindari perkataan yang tidak pantas, yang menyakitkan, atau perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Kita langsung ke sifat sah. Sah adalah sifat yang mudah, tidak ribet atau tidak berbelit-belit. Jika ada orang di antara kita dalam bertetangga selalu membuat ribet, apabila berjanji suka ingkar, itu maka tandanya akhlaknya tidak baik. Orang yang memiliki sifat sah biasanya tidak suka mempersulit atau menyulitkan orang lain, tetapi selalu suka membantu dan mempermudah urusan orang lain. Mereka selalu punya solusi untuk setiap masalah yang mereka hadapi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membekali ilmu di hatinya dan tidak mudah menyerah atau putus asa. Selain itu, Sal adalah orang yang ringan tangan, yang suka memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang membuatnya, dan tidak mudah menyerah atau putus asa. Selain itu, Sal adalah orang yang ringan tangan, yang suka memberikan sebagian hartanya untuk saudara yang lain, membantu saudaranya yang membutuhkannya. Mengapa sifat Sal bisa menjauhkan kita dari api neraka? Berikut ulasannya. Sifat Sal karena mencerminkan akhlak yang baik dan mulia yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan baginya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkannya rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin." Barang siapa yang menutup aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang berakhlak syah akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki, kemudahan dan perlindungan kepada orang yang berakhlak syah. Sedangkan orang yang berakhlak sebaliknya, yaitu juga mempersulit, menyulitkan atau merugikan orang lain, mendolimi atau memfitnah orang lain, akan mendapatkan siksa, kesulitan dan kehinaan di dunia baik di akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menanamkan sifat sah dalam diri kita dan menjauhkan diri dari sifat yang bertentangan dengan cara senantiasa menumbuhkan rasa simpati terhadap kehidupan orang lain dan saling menolong. Mari kita selalu menanamkan prinsip bahwa saling menolong dan berbagi kepada siapapun.
tidak akan membuat kita miskin, malah sebaliknya. Jika kita berbagi, maka lancarkan di setiap rezeki dari segala penjuru, dari atas, dari bawah, dari kanan dan kiri. Bahkan Allah berjanji, rezeki yang tidak terlihat akan diperlihatkan, rezeki yang jauh akan diperdekatkan, rezeki yang sulit akan dipermudahkan, dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itulah 4 golongan manusia yang diharamkan baginya api neraka. Semoga dari 4 golongan tersebut, semoga ada di hati kita. Allah mengharamkan menyentuh api neraka dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sekelumit kata yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika ada yang buruk, itu datang dari saya pribadi. Maka saya mohon maaf atas khilafan, tutur kata, dan perbuatan yang tidak pantas. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.